السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بسط لعباده مواعيد إحسانه وإنعامه وأعاد علينا في هذه الأيام عوائد بره وإكرامه. أحمده سبحانه وتعالى على جزيل إفضاله وإمداده، وأشكره على كمال جوده بعباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف عباده وزهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين كانوا أمراء الحجيج لبلاد الله الحرام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah ketakwaan kepada kita umat manusia sepanjang zaman, mulai daripada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai dengan hari ini. Allah mengutus beberapa nabi dan rasul dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ketakwaan kepada kita umat manusia. Kalau di dalam penjelasan tafsir, jumlah rasul dan nabi itu, kalau rasul dikatakan 313 rasul, dan jumlah nabi sebanyak 124.000 nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan ditutup penghulu kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tidak ada lain tujuannya adalah menanamkan nilai ketakwaan kepada umat manusia. Termasuk di dalamnya pada hari ini jamaah sekalian, momentum Idul Adha, kita mengulik kembali sejarah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kekasih Allah, Khalilullah, yang mana kehidupan Nabiullah Ibrahim begitu banyak yang dapat kita ambil uswah dan qudwahnya, yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam juga disebut sebagai Abul Anbiya, di mana Nabiullah Ibrahim turunannya banyak yang diangkat sebagai nabi dan rasul, seperti Nabiullah Ishaq, Nabiullah Ismail, Nabiullah Yaqub, Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Hud. Begitu juga dengan junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan keturunan daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga
Karena Nabiullah Ibrahim ini adalah merupakan Abul Anbiya, banyak orang-orang lain, agama-agama lain yang ikut mengklaim bahwa Nabiullah Ibrahim ini adalah seorang Yahudi. Nabiullah Ibrahim adalah seorang Nasrani yang mereka mengenal dengan istilah-istilah yang lain, Abraham dan lain sebagainya. Tetapi begitu jelas disampaikan di dalam Al-Quran, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, akan tetapi adalah kana hanifan muslima, orang yang tetap lurus, orang yang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabiullah Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal tadi bahwa di dalam diri bahkan keluarga terdekat Nabiullah Ibrahim terdapat uswah. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Bahwa di dalam diri Nabiullah Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabiullah Ibrahim itu ada uswah, ada pembelajaran yang dapat kita petik dalam kehidupan kita. Di antaranya pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan 3 hikmah, 3 yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang sepertinya masih dan sangat cocok kita terapkan dalam kehidupan kita dalam dewasa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ajaran yang pertama, pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari kisah peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah bagaimana beliau menanamkan nilai-nilai ketauhidan di dalam diri kita umat manusia. Bahkan termaktub di dalam Al-Quran, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Perhatikan jamaah sekalian, Nabiullah Ibrahim di tengah-tengah keluarga, bahkan ayahnya sendiri yang menyembah berhala, Nabiullah Ibrahim menemukan nilai pencerahan dalam hatinya, ketauhidan. Bahkan Nabiullah Ibrahim tidak segan-segan berdakwah, menyampaikan, lima ta'budu, mengapa wahai ayah engkau menyembah dengan sesuatu yang la yasma', dia itu tidak bisa mendengar, wala yubsir, tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan harta, tidak bisa memberikan segala sesuatu. Yang perlu kita garis bawahi, dakwah keimanan, dakwah ketauhidan, dakwah ketakwaan itu perlu kita lakukan dimanapun kita berada, bahkan dalam lingkup keluarga terdekat kita. Banyak di antara kita cobaan itu berasal dari keluarga terdekat kita, dari istri kita, dari suami kita. Mungkin kita sudah taat kepada Allah, pasangan kita masih belum taat. Mungkin kita sudah bermunajat memberikan nasihat kepada anak-anak kita, tapi anak-anak kita mungkin masih belum mengenal Allah. Bahkan mungkin orang tua kita, sebagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang tua kita tidak mengenal, belum mengenal Allah. Oleh sebab itu, maka dakwah itu harus kita tanamkan. Kita tidak boleh patah arang. Kita tidak boleh tidak bersemangat untuk menyebarkan dakwah. Dan yang paling menguras energi adalah
berdakwah dengan orang terdekat kita, dengan orang yang ada dalam sekeliling kita, dengan orang yang berada dalam satu rumah kita. Itu bahkan adalah merupakan visi dakwah yang paling utama dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang kedua adalah tentang ketaatan. Bayangkan jamaah sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu sebagaimana kisah yang telah masyhur, beliau tidak kunjung diberikan keturunan. Beliau berdoa setiap hari, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang saleh, keturunan yang baik. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menanti jamaah sekalian. Menanti, berdoa, bermunajat. Sampai Nabiullah Ibrahim itu tidak terasa. Karena saking solehnya, saking baiknya Nabiullah Ibrahim, annahu qarraba alfa syah wa 300 baqarah. Nabiullah Ibrahim itu setiap tahun berkurban 1000 kambing, alfa syah. Wa 100 baqarah, 100 kambing, 100 sapi. Wa 100 badanah, 100 unta. Fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Fata'ajjaban nas. Kemudian manusia itu ta'ajjub kepada Nabiullah Ibrahim. Bahkan tidak hanya manusia, wal malaikah. Malaikat semuanya takjub kepada kesolehan Nabiullah Ibrahim. Faqala Ibrahim alaihi salatu wassalam, kullu ma tuqurriba bihi laisa bi syai'in 'indi. Semua yang aku kurbankan itu tidak ada maknanya bagiku, kata Nabiullah Ibrahim. Ini semua aku peruntukkan untuk Allah. Wallah, sampai beliau bersumpah, lau kana li ibnun la adbahanna. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, perlu kita ingat. Biasanya seseorang itu lupa mengendalikan diri. Begitu juga dengan Nabiullah Ibrahim. Beliau bersumpah, andai kata aku dikaruniai anak oleh Allah, la adbahanna, aku akan sembelih anak saya untuk berkurban demi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabiullah Ibrahim beberapa tahun, Nabiullah Ibrahim dikaruniai anak. Sampai anaknya itu masuk pada usia menginjak dewasa. Datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anak Nabiullah Ibrahim itu sudah masuk masa dewasa, beliau melihat di dalam tidurnya diperintahkan untuk menyembelih putranya. Nabiullah Ibrahim bertanya kepada putranya Nabiullah Ismail, "Fanzur madza tara?" Luar biasa. Dalam ketaatan, minta petunjuk kepada anaknya atau musyawarah. Ini juga pelajaran. Bapak-bapak, meskipun panjenengan adalah kepala rumah tangga, tidak boleh menjadi kepala rumah tangga yang otoriter. Seperti menguasai semuanya. Tidak mau mendengarkan nasihat istri, tidak mau mendengarkan nasihat anak. Ini tidak merupakan akhlak Rasulullah. Bukan akhlak yang dicontohkan sebagaimana yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalam penjelasan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lama kanat lailatut tarwiyah wa nama ra'a fil manami man yaqulu ya Ibrahim ufi binadrik. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas pada hari tarwiyah atau hari di mana Nabiullah Ibrahim pertama kali mendapatkan mimpi ini. Apa yang ada dalam mimpinya?
ada bisikan ufi binadrik, tunaikan nadar. Sekarang engkau sudah punya anak, apa yang sudah engkau sumpahkan bayar. Ufi binadrik. Falamma asbaha yatarawwa, ketika terbangun keesokan harinya, Nabiullah Ibrahim yatarawwa, berfikir, ayyatafakkar ahwa minallah am minasyaitan. Falida sumya yaumat tarwiyah. Karena Nabiullah Ibrahim itu tarawwah, berfikir, maka hari itu disebut sebagai hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Keesokan harinya berfikir, ini benar, apakah isyarat dari Allah ataupun bisikan dari setan? Mengapa? Karena tidak sembarangan, jamaah sekalian. Nabiullah Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya yang diidam-idamkan. Keesokan harinya, man shamahu ghafiya falamma amsa ra'a thaniyan fil manam. Hari keduanya Nabiullah Ibrahim mimpi dalam tidurnya. Falamma asbaha arafa annahu minallah. Pada hari kedua kemudian Nabiullah Ibrahim tahu bahwa itu adalah merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Walida sumya dzalikal yaum yauma Arafah. Sehingga pada hari itu disebut dengan hari Arafah. Hari di mana Nabiullah Ibrahim tahu bahwa itu adalah merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ra'a fil lailatil tsalitsah. Kemudian Nabiullah Ibrahim melihat pada malam ketiga, fahamma binahri, mantap untuk menyembelih, sehingga walida sumya yauman nahar, sehingga pada hari itu disebut sebagai hari penyembelihan, di mana Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang perlu kita ketahui bersama, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Nabiullah Ismail itu sudah dibaringkan di atas tanah, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian Allah berfirman, betul engkau telah membenarkan apa yang ada dalam isyarat mimpimu. Engkau termasuk orang-orang yang baik. Engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan balasan yang baik. Dan inilah jamaah sekalian, pelajaran yang penting yang kemudian perlu kita sadari. Inna hadza lawwal bala'ul mubin. Setiap manusia itu pasti akan diuji oleh Allah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji untuk disembelih putranya. Andai kata itu terjadi pada diri kita, pertanyaannya, mampukah kita melakukan ketaatan itu? Begitu juga kita refleksikan dalam kehidupan keseharian kita. Mampukah kita melakukan ketaatan kepada Allah dalam setiap kondisi, bahkan dalam kondisi terhimpit sekalipun? Ketika Nabiullah Ibrahim menjalankan perintah Allah, wa fadainahu bidhibhin 'adzim, kemudian diganti dengan kambing atau domba yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Harus kita ingat, merupakan sunnatullah. Ketika seseorang itu telah mampu melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, maka setelah ujian itu Allah akan menaikkan atau meninggikan derajat seseorang tersebut. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim, peristiwa penyembelihan itu kemudian sekarang diabadikan bahkan sampai akhir zaman. Disyariatkan, yaitu ibadah kurban. Tidak hanya itu jamaah sekalian,
diganti dengan keturunan-keturunan yang saleh. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Nabiullah Ishak, Nabiullah Ismail, Nabiullah Ya'qub, Nabiullah Yunus, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ingat, ketika kita mampu melewati ujian dari Allah, dan itu adalah merupakan ketetapan Allah, sunnatullah, tidak mungkin manusia itu tidak akan diuji oleh Allah. Ketika kita mampu keluar, maka insya Allah akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, pelajaran yang paling penting adalah bagaimana Nabiullah Ibrahim itu membangun Ka'bah, memanggil haji, mengatur tata kota dan kesejahteraannya. Rabbi ja'al hadza baladan amina wa'adzin fin nasi bil hajj. Sehingga kita semua ini disyariatkan ketika melakukan umrah dan haji mengucapkan talbiyah. Maknanya apa? Kita menjawab panggilan Nabiullah Ibrahim. Labbaik, labbaik. Pelajaran penting yang terakhir, bagaimana kita mampu memberikan warna. Bagaimana kita mampu tidak hanya saleh secara pribadi, tetapi kita harus memberikan sumbangsih di tata kelola masyarakat. Kita harus mampu menata peradaban. Itulah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik saja dalam kehidupan ini tidak cukup. Kita harus menjadi orang yang memberikan warna di masjid, memberikan warna di kampung, memberikan warna di kota, memberikan warna pada masyarakat luas. Itulah yang harus dicontoh, menjadi orang yang manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kemudian kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيهم المؤمنين من عباده. قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة ويا غافر الذنوب والخطيئة أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذه منك وإليك فتقبل عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.